Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 161, yang mengirimkan pemberitahuan itu adalah Lu Yang. Dia masih hidup, tetapi seluruh tubuhnya gemetar ketakutan, wajahnya putih dan bibirnya ungu, dan bahkan kata-katanya tidak jelas. Dia harus mengulangi dirinya sendiri 3 kali sebelum dia bisa membuat dirinya jelas. Jadi dia menggunakan serangan pedang tunggal untuk membunuh Lu Qingguang. An Siyuan bertanya, alisnya terangkat. Dia tidak peduli mengapa Su Chen membunuhnya atau bagaimana dia berani membunuhnya. Dia hanya peduli tentang metode apa yang digunakan Su Chen. Serangan pedang tunggal, satu serangan pedang sudah cukup untuk membunuh Lu Qingguang. Bahkan jika serangan ini mengandung semua kekuatan Su Chen dan kekuatan kesadarannya, itu masih cukup menakutkan. Tidak heran dia bisa membunuh Shen Yuanhong. An Siyuan bertanya, apalagi yang dia katakan? Dia berkata, dia akan, secara pribadi datang, dan memberi tuan kota, penjelasan. Lu Yang tergagap. An Siyuan tiba-tiba merasakan gelombang kemarahan saat melihatnya seperti ini. Dia membelai wajah Lu Yang dan dengan lembut berkata, apakah satu Su Chen membuatmu takut seburuk itu? Kamu adalah penasehat dan ahli taktikku. Kamu bisa menjadi ahli taktik seperti apa jika kamu ditakuti oleh seseorang seperti ini? Lu Yang mulai menangis. Orang itu sangat menjijikkan. Dia membuatku takut. Suaranya sudah mulai menjadi agak tipis. An Siyuan menghela nafas. Kamu seharusnya tidak memasang ekspresi seperti ini saat ini. Meskipun aku benci melakukan ini padamu, aku tidak punya pilihan lain. Tuan, Lu Yang menatap An Siyuan dengan kaget. Tangan An Siyuan melingkari lehernya. Lu Yang dengan marah mencoba membuka jarinya, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa lepas dari genggaman tangan itu. Matanya melotot sebelum lengannya akhirnya roboh di sisi tubuhnya, tanpa kekuatan. An Siyuan melemparkannya ke samping, lalu menyekat tangannya. Dia secara pribadi datang untuk memberiku penjelasan, itu membuat segalanya sedikit lebih sulit. Tidak ada yang melihat dengan jelas pembunuhan ini selain Wang Zanyu. Namun, dia tidak terkejut. Lagi pula, dia memahami kecanduan unik An Siyuan dengan cukup baik, tidak ada banyak arti untuk itu. Namun, baginya untuk tiba-tiba melakukan gerakan membunuh sekarang membuatnya jelas bahwa dia benar-benar marah di dalam hatinya. Wang Zanyu tidak tahu apa konsekuensinya, karena itu, dia agak khawatir. Ini karena negosiasi yang baru saja mereka selesaikan sepertinya akan mengalami perubahan lagi. An Siyuan terdiam saat dia menunggu. Tidak lama kemudian, Su Chen tiba. Dia secara pribadi datang untuk memberikan penjelasan kepada An Siyuan. Dan untuk penjelasan itu, dia telah mengumpulkan semua orang. Geng Long Clear, geng Harimau Jahat, Tentara Sungai Ketiga, Klan Panjang, Klan Lin, Klan Yu, Del, sekelompok besar orang telah datang. Bahkan Klan Wei juga telah menyerah. An Siyuan merasa sangat terkejut. Dia melirik Su Chen, bagaimana kamu bisa melakukannya? Su Chen menjawab, aku berjanji pada Wei Pei bahwa selama dia mendengarkanku, aku akan membantunya memperbaiki obat yang memungkinkannya mencapai alam gemetar cahaya dalam waktu 1 tahun. An Siyuan bertanya, mengapa dia percaya bahwa kamu memiliki kemampuan itu, dan mengapa kamu bersedia melakukan itu? Su Chen menjawab, kembali ke alam gemetar cahaya tidak hanya membutuhkan obat-obatan tetapi juga teknik yang tepat, dan itu menuntut sejumlah kekuatan kesadaran dari seorang alkemis. Saya bukan hanya seorang alkemis tetapi juga seorang dokter dengan pemahaman yang baik tentang tubuh manusia dan prinsip sirkularitas. Selain itu, tingkat energi kesadaran saya memadai. Jadi dalam hal kemampuan saya setidaknya memenuhi persyaratan dasar. Su Chen melanjutkan, saya berada di alam pembukaan yang sekarang, dan saya ingin mencapai alam gemetar cahaya pada akhirnya. Menembus ke alam pembukaan yang sama sekali berbeda dengan menembus ke alam gemetar cahaya. Bahkan seseorang dari klan bangsawan garis darah akan mencoba berkali-kali. Untuk memastikan kesuksesan, saya harus memiliki beberapa kultivator alam gemetar cahaya yang dapat saya pelajari. Patriark Wei pernah berada di alam gemetar cahaya, tapi sekarang dia kembali ke alam pembukaan yang menjadikannya subjek percobaan yang sempurna. Kesempatan seperti ini sangat langka. Saya akan menyempurnakan obat untuknya, dan dia akan mendukung eksperimen saya. Kedua belah pihak akan diuntungkan. Ini adalah alasan mengapa saya bersedia melakukannya. An Siyuan tercengang saat mendengar ini. Apakah kamu tidak takut dia membuat masalah untukmu begitu dia kembali ke alam gemetar cahaya? Su Chen tertawa dan menjawab, saya lebih takut Tuan Kota membiarkan Patriark Wang pergi. Kita semua di sini akan tersiksa oleh keputusan semacam itu. Ekspresi An Siyuan tenggelam. Su Chen, apakah kamu mencoba memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Su Chen tertawa,
Saya tidak akan berani. Saya hanya tidak ingin memelihara harimau hanya untuk digigit. Sebenarnya, saya hanya ingin melakukan dua hal. Oh, dua hal apa? Yang pertama adalah melakukan tugas saya. Waktu saya menjabat di Clear River City hanya 10 tahun. Setelah 10 tahun, saya akan bebas melakukan apa yang saya suka. Namun, dalam 10 tahun ini, saya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik. Sampai hari ini, hanya tersisa 4 tahun. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Saya ingin dengan tenang dan damai melakukan eksperimen saya sendiri. Dalam keadaan normal, selama Anda tidak memprovokasi saya juga tidak akan seenaknya memprovokasi orang lain. Bagaimana jika mereka sudah memprovokasimu? An Si-yuan bertanya. Su Chen menjawab, selama itu bukan dendam yang tidak bisa dibubarkan, aku tidak merasa perlu bertengkar berlebihan karenanya. Misalnya, seseorang bersekongkol melawan saya 5 tahun lalu, tetapi saya tidak menjadi konfrontatif karenanya. An Si-yuan tahu bahwa dia mengacu pada pengalihan rahasia pengawal berjubah darah Lu Qingguang bertahun-tahun yang lalu. Dia berkata, tapi kamu sudah merawatnya sekarang. Itu karena dia memprovokasi saya lagi, jawab Su Chen. Sebenarnya, yang kuinginkan adalah bisa melewati hari-hariku dengan damai sambil melakukan penelitian. Mengapa? An Si-yuan bertanya. Mengapa Anda bersikeras membuang prospek karir Anda dan malah terlalu fokus untuk mengubur kepala Anda dalam penelitian Anda? Setiap orang punya alasannya sendiri, jawab Su Chen. Alasanku adalah aku ingin mencapai puncak penguasaan energi asal sebagai seseorang tanpa garis keturunan. Saat ini, saya bahkan belum mencapai setengah jalan. Bagaimana saya bisa tega memperjuangkan posisi atau status saat ini? Sayangnya, dunia seperti permainan catur yang konstan, dan konflik terjadi di mana-mana, tidak mudah bagimu untuk duduk di luarnya. Saya masih harus melakukan yang terbaik. Apapun yang terjadi di masa depan, paling tidak saya akan tahu bahwa saya telah mencoba. An Si-yuan menghela nafas dalam-dalam. Jadi, jika masalah ini diselesaikan hari ini, kamu akan mengubur kepalamu dalam penelitianmu dan tidak peduli dengan apapun yang terjadi di luar. Aku masih harus mengurus tugasku di biro asal, dan aku masih akan mengawasi situasi teman-temanku. Jika tidak ada yang terjadi pada orang lain, maka itu mungkin tetap seperti itu selamanya, jawab Su Chen dengan pasti. Setelah diskusi mencapai titik ini, semua orang mengerti. An Si-yuan memang memiliki rencananya, tetapi Su Chen tidak akan mengonfrontasinya tentang hal itu karena dia tidak peduli. Dia hanya ingin semuanya dikembalikan ke jalur yang benar. Skema kecil, selama tidak mengakibatkan banyak kerusakan, dapat ditoleransi. Dia akan tetap menghormati An Si-yuan dan mendengarkan perintahnya. Ini akan berlanjut selama 4 tahun, ketika masa kerja 10 tahunnya akan berakhir. Ini adalah cabang zaitun yang diperpanjang, beberapa orang mungkin menerimanya. Beberapa orang mungkin menolaknya. An Si-yuan memilih untuk menerimanya. Meskipun ada permusuhan dan kecurigaan dari sebelumnya, kata-kata Su Chen begitu transparan dan jelas sehingga An Si-yuan bersedia mempercayainya sekali saja. Tidak setiap ketidakharmonisan dan permusuhan perlu diselesaikan dengan mati di jalanan merah darah. Karena itu, An Si-yuan mengangguk dan berkata, baik, sesuka hatimu. Dia berbalik dan berkata, sepertinya aku tidak bisa lagi menerima hartamu. Wajah Wang Zanyu sangat pucat. Jika aku menyerahkan segalanya dan bunuh diri, apakah itu akan menjamin keamanan Wang klanku? An Si-yuan memperhatikan Su Chen. Su Chen menjawab, saya hanya seorang tamu di sini, dan segera saya akan menjadi seperti angsa yang terbang di atas awan. Bahkan jika beberapa orang di sini menyimpan dendam terhadap saya tidak khawatir mereka dapat melakukan apapun kepada saya. Jika City Lord An tidak keberatan, maka saya juga tidak keberatan. An Si-yuan mengangguk. Wang Zanyu menghela nafas panjang. Jika itu masalahnya, terima kasih banyak. Dia meluncurkan serangan telapak tangan di tengah dahinya. Bab 162, kematian Wang Zanyu mengakhiri pertempuran panjang dan berlarut-larut antara klan bangsawan dan pemerintah. Pertukaran ini telah berakhir dengan kesuksesan besar Su Chen dan An Si-yuan, mengantarkan Clear River City ke zaman yang benar-benar baru. Zaman yang diperintah oleh Tuan Kota, semuanya seperti yang dikatakan Su Chen. Setelah pertempuran, Su Chen tidak berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan apapun. Biro investigasi dan penjaga kota semuanya diserahkan kepada An Si-yuan untuk dikelola, dan dia bahkan mengizinkan An Si-yuan memasukkan orang ke biro asal. Sebagian besar geng kriminal sekarang berada di bawah kendali An Si-yuan, dan bahkan tentara Sungai Ketiga menjadi patuh kepadanya dengan kendali mereka atas Meridianer. Hal ini membuat seluruh kota Sungai Jernih berada di bawah kendali An Si-yuan. Namun, di sisi sumber daya, Su Chen tidak mundur sama sekali. Sebagian besar toko dilelang, dengan uang masuk ke Su Chen. Dia juga menguasai hutan Sungai Barat sepenuhnya. Jadi di tahun-tahun mendatang itu akan menjadi sarana baginya untuk menghasilkan banyak uang. Sekarang setelah Clear River City bersatu, dia dapat mulai mengendalikan hutan Sungai Barat, karena obat 3 yang
semakin banyak orang yang memperhatikan tempat ini dan mencoba untuk terlibat. An Siyuan telah berurusan dengan perjuangan internal, tetapi ketika dia berbalik dia menemukan bahwa musuh-musuh luarnya tampaknya telah menumpuk lebih banyak lagi. Karena itu, dia bahkan lebih tidak mau berselisih dengan Su Chen. Sebagai harga untuk An Siyuan membantu Su Chen untuk melindungi hutan Sungai Barat, Su Chen menerapkan totem hemolitik ke 300 pengawal berjubah darah An Siyuan, memberi An Siyuan cabang pasukan yang kuat. Meski begitu, tekanan pada An Siyuan terus meningkat, daya tarik obat 3 yang akan bertahan lama, itu seperti sepotong daging busuk yang hanya akan menarik lebih banyak lalat seiring berjalannya waktu. An Siyuan tidak mungkin mempertahankan tempat ini selamanya. Tapi jadi apa? Berdasarkan kesepakatan Su Chen dengan An Siyuan, tugas Su Chen akan dipenuhi dalam 4 tahun. Setelah dia pergi, hutan Sungai Barat akan menjadi milik An Siyuan. Setelah itu, berapa tahun pun An Siyuan dapat mempertahankannya akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Su Chen menduga bahwa tanpa bantuannya dan tekanan yang meningkat dari dunia luar, sudah cukup bagus jika dia bisa bertahan selama 1 atau 2 tahun. 1 atau 2 tahun lebih dari cukup untuk menghasilkan banyak uang. Tentu saja, ini hanya bisa dikatakan di belakang. Pada malam keempat setelah pertempuran, Su Chen memasuki dunia mimpi. Seperti kebiasaannya sebelumnya, dia akan berbicara dengan Si Kai Huang lagi. Dia muncul di kamar Si Kai Huang dan menemukannya duduk di sana, minum teh. Cara hidupnya masih sederhana dan murni seperti sebelumnya. Instruktur, Su Chen duduk di depan Si Kai Huang. "Oh, kamu di sini." Si Kai Huang tampaknya sama, tetapi Su Chen tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa menunjukkan kegelisahannya, itu adalah salah satu yang datang dari lebih dari 10 tahun mengetahui menjadi akrab dengan instrukturnya. "Bagaimana situasi di Clear River?" Si Kai Huang bertanya. "Semuanya telah diurus," jawab Su Chen setelah memfokuskan kembali dirinya. Dia kemudian menceritakan semua yang telah terjadi di Clear River City. Penjelasannya sangat rinci, dan Si Kai Huang mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Su Chen menjelaskan semuanya, Si Kai Huang terus merenungkan apa yang dikatakan Su Chen dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. "Instruktur," Su Chen berkata dengan lembut. "Oh, kamu melakukannya dengan sangat baik." Si Kai Huang akhirnya menanggapi. "Instruktur, apakah ada sesuatu yang Anda pikirkan hari ini?" Su Chen bertanya langsung. Si Kai Huang membeku sesaat sebelum tersenyum. "Jadi kamu masih menyadarinya?" Ya, persepsi Anda cukup tajam, bagaimana mungkin kamu tidak menyadarinya?" "Apa yang mengganggu instruktur sampai begitu? Apakah Anda bisa memberitahu saya? Mungkin murid dapat membantu menenangkan pikiran instruktur." Si Kai Huang menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak akan bisa menyelesaikan ini. Bahkan kepala sekolah tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini." Su Chen merasakan jantungnya menegang. Dia tahu bahwa kepala sekolah yang dimaksud Si Kai Huang adalah kepala sekolah dari Institut Naga Tersembunyi. Tuan yang dari Institut Naga Tersembunyi memiliki reputasi yang baik di negara Longsang, memiliki status sosial yang tinggi, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan dia tidak bisa menyelesaikannya. Apa masalahnya? Si Kai Huang dengan santai berkata, "Beberapa hari dari sekarang, aku akan pergi ke Benteng Emas Mengalir." "Benteng Emas Mengalir?" Su Chen tertegun. "Mengapa?" "Benteng Emas Mengalir berada di garis depan pertempuran antara ras ganas dan manusia. Apa arti dibalik kepergian Si Kai Huang ke sana?" "Tentu saja untuk mendaftar wajib militer. Benteng dijaga ketat, dan untuk mencegah penyergapan malam hari. Tidak ada yang diizinkan memasuki dunia mimpi tanpa alasan yang kuat. Jadi sejak saat itu, saya tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk memasuki alam mimpi. Kita tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu satu sama lain di masa depan." "Wajib militer?" Su Chen segera berdiri. "Kamu sudah memiliki waktu bertahun-tahun, jadi mengapa kamu perlu mendaftar? Dan bukankah kamu awalnya di ketentaraan sebelumnya?" Si Kai Huang menjawab dengan tenang. "Mengapa saya harus mendaftar? Alasan permukaannya adalah bahwa saya hanya bermalas-malasan di Hidden Dragon Institute dan mengabaikan tugas saya yang seharusnya. Saya belum menerima seorang murid dalam beberapa dekade. Dari aspek itu, alasannya tidak salah. Tapi bukankah kamu sudah menerimaku sebagai muridmu? Apakah menerima satu berarti aku tidak melalaikan tugasku?" Si Kai Huang membalas. Su Chen tertegun. "Ya, apakah memiliki satu murid berarti dia tidak melalaikan tugasnya?" "Tentu saja tidak. Instruktur adalah instruktur. Tugas mereka adalah mendidik para murid. Seorang murid tunggal dalam beberapa dekade bukanlah sesuatu yang bahkan layak untuk dibesarkan. Karena itu, negara Longsang pada akhirnya telah mewajibkan dia. Karena Anda pernah menjadi tentara sebelumnya, Anda dapat kembali menjadi tentara. Bagaimanapun, di alam gemetar cahaya, tidak ada yang namanya menjadi lemah di usia tua. Seseorang seperti Si Kai Huang mungkin sudah tua, tapi dia masih penuh kekuatan dan tekad yang kuat.
Jadi apa alasan sebenarnya? Su Chen bertanya. Beberapa dekade telah berlalu, tetapi tidak ada yang pernah mencoba melakukan apapun pada Si Kai Huang. Menggerakkannya pada saat ini bukan tanpa alasan. Si Kai Huang menjawab, tentu saja karena mereka tahu siapa yang menemukan teknik untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan. Hati Su Chen tenggelam, bukankah mereka sudah tahu? Sebenarnya, ini tidak terlalu mengejutkan, surga Kai Huang berisi dua karakter dari nama Si Kai Huang di dalamnya. Kastil Cloudbed di dunia mimpi juga terletak di wilayah milik Hidden Dragon Institute. Ketika memperhitungkan sejumlah petunjuk lain, tidak akan sulit untuk menentukan pencipta sebenarnya dari surga Kai Huang selama mereka rajin melakukannya. Jadi mereka menyerangmu, kata Su Chen, suaranya serak. Tidak ada yang serius, Si Kai Huang melambaikan tangannya dan tertawa. Saya harus mengakui bahwa kegelapan yang saya lihat sebelumnya terlalu sederhana. Ada banyak hal yang lebih tinggi dari apa yang bisa saya rasakan. Klan bangsawan garis darah itu tidak takut dengan teknik mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan karena itu tidak dapat mengguncang fondasi mereka. Namun, kecepatan di mana teknik untuk mencapai alam mendidih darah dan teknik untuk mencapai alam pembukaan yang keluar pasti membuat mereka khawatir. Su Chen mengerti. Mereka dapat mentolerir metode untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan karena itu meningkatkan kekuatan umat manusia secara keseluruhan. Tetapi mereka tidak dapat menerima teknik untuk mencapai alam gemetar cahaya. The Alam Gemetar Cahaya adalah tonggak sejarah yang mewakili perubahan mendasar dalam kekuatan Origin Key Scholar. 90% dari semua kultivator alam gemetar cahaya milik klan bangsawan garis darah. Teknik untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan akan menghasilkan lebih banyak klan bangsawan berdarah campuran. Tetapi setidaknya mereka memiliki garis keturunan campuran, dan bukan tanpa garis keturunan. Jika teknik untuk mencapai alam gemetar cahaya tanpa garis keturunan dibuat, itu akan mewakili terobosan besar dalam jalur kultivasi mereka yang tidak memiliki garis keturunan dan akan mengguncang klan bangsawan garis darah. Mereka tidak ingin saya melanjutkan penelitian saya. Jadi saya wajib militer. Begitu saya menjadi tentara, saya tidak akan memiliki banyak waktu luang di tangan saya. Mereka tidak mau memberimu waktu untuk meneliti. Itulah yang dikatakan kepala sekolah kepadaku. Bersama dengan pemikiran klan bangsawan garis darah itu, tentu saja, hanya waktu yang akan menentukan bagaimana situasinya akan terungkap. Paling tidak, sebelum saya membuat terobosan lagi, seharusnya tidak ada gerakan yang aneh. Su Chen menghela nafas panjang. Selama mereka tidak berencana membunuh Si Kai Huang, itu sudah cukup. Si Kai Huang berkata, saya akan terus meneliti teknik untuk mencapai alam gemetar cahaya tanpa garis keturunan. Namun, saya sadar bahwa membuat kemajuan yang signifikan akan sangat sulit. Karena itu, saya berharap Anda dapat melanjutkan penelitian saya. Saya merasa berhasil menyelesaikan dua teknik adalah batas saya. Di masa depan, kita semua akan mengandalkanmu untuk melanjutkan jalan ini. Su Chen menjadi gelisah, tapi aku bahkan belum berada di alam gemetar cahaya. Bagaimana bisa saya? Si Kai Huang mengangkat tangannya. Setiap rintangan dimaksudkan untuk diatasi. Hanya karena Anda tidak berada di alam gemetar cahaya tidak berarti Anda tidak akan berhasil mengembangkan teknik untuk menembusnya. Bukankah kamu sudah memiliki WP sebagai subjek penelitianmu? Di masa depan, Anda mungkin memiliki lebih banyak lagi. Pergilah dengan kebanggaan dan lakukanlah nak, aku percaya padamu. Bab 163, Dini Hari. Langit mulai cerah, mata Su Chen masih berair, dan kata-kata Si Kai Huang masih bergema di benaknya. Dia menyeka air matanya dan duduk, berjalan ke ruang penelitiannya. Sejak hari ini dan seterusnya, dia memiliki topik penelitian lain untuk dilakukan, teknik untuk mencapai alam gemetar cahaya tanpa garis keturunan. Kesenjangan dari tiga alam sebelumnya dan alam gemetar cahaya sangat berbeda. Menarik ki, mendidih darah, dan alam pembukaan yang pada dasarnya terkait dengan mengeluarkan bakat terpendam dari tubuh fisik dan meningkatkan kendalinya atas energi asal. Namun, alam gemetar cahaya mewakili peningkatan besar dalam kekuatan hidup seseorang. Mencapai alam gemetar cahaya mengharuskan pembentukan platform teratai. Platform teratai terbentuk dari kombinasi energi asal seseorang dan garis keturunan mereka, yang kemudian terkandung di dalam tubuh seseorang. Itu sebenarnya seperti organ baru yang terbentuk di dalam tubuh seseorang, tetapi fungsi utama organ ini adalah untuk mengontrol dan meningkatkan kemampuan orang tersebut untuk memanfaatkan energi asal. Peningkatan kekuatan yang dihasilkan hampir merupakan urutan yang lebih besar, yang merupakan alasan dibalik kesenjangan besar antara alam gemetar cahaya dan alam sebelumnya. Langkah pertama dalam membuat platform teratai adalah membentuk model sederhana di dalam laut energi asal seseorang, yang membutuhkan pengeluaran energi asal dan kekuatan garis keturunan dalam jumlah besar. Pembentukan platform teratai sangat rumit, karena memerlukan metode yang sangat khusus, dan prosesnya tidak hanya sulit tetapi juga sangat berbahaya. Su Chen tidak berada di alam gemetar cahaya,
tapi dia perlu mengembangkan teknik untuk menerobos ke alam itu. Kesulitan yang tidak dapat diatasi dari tugas ini seperti ingin menulis buku bahkan tanpa memahami kata-katanya sepenuhnya. Mungkinkah dia bisa berhasil? Keajaiban selalu ada. Lagi pula, orang yang benar-benar buta huruf dapat menghasilkan sarjana berkualitas tinggi, dan mereka yang tidak memiliki kekuatan bahkan untuk mengikat seekor ayam masih dapat mengalahkan seorang ahli yang kuat. Tidak peduli di dunia mana Anda berada, hidup selalu penuh dengan ilusi, keajaiban, dan kemustahilan. Jadi mengapa seseorang yang belum mencapai alam gemetar cahaya tidak mungkin mengembangkan teknik untuk menembus alam itu? Meskipun Su Chen tidak berada di alam gemetar cahaya, dia memiliki beberapa keuntungan yang tidak dimiliki Si Kai Huang. Mata mikroskopisnya, dengan mata mikroskopisnya, pemahaman Su Chen tentang esensi benda telah berkembang cukup pesat. Misalnya, platform teratai dibentuk dari kombinasi energi asal dan kekuatan garis keturunan. Tetapi kekuatan garis keturunan hanyalah sarana untuk mengendalikan energi asal pada tingkat zat asal. Dengan demikian, Su Chen hanya perlu meningkatkan pemahamannya tentang zat asal dan aplikasinya untuk menggunakannya sebagai pengganti kekuatan garis keturunan. Dengan demikian, Su Chen terjun lebih dulu ke jurang maut yang sedang meneliti taktik untuk memasuki alam gemetar cahaya. Waktu berlalu dengan sangat cepat, dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Dalam setahun terakhir ini, Su Chen telah berhasil meramu obat yang dibutuhkan Wei Pei dan telah membantunya kembali ke alam gemetar cahaya. Secara bersamaan, dengan menggunakan Wei Pei sebagai target penelitiannya, pemahaman Su Chen tentang alam gemetar cahaya tumbuh semakin dalam. Paling tidak, dia mengerti bagaimana membentuk platform teratai tanpa masalah apapun. Sederhananya, dia benar-benar memahami seluruh proses yang diperlukan untuk membentuk platform teratai. Namun, dia masih jauh dari menemukan pengganti kekuatan garis keturunan. Setelah Wei Pei mencapai alam gemetar cahaya, dia segera mengumumkan bahwa dia akan berkultivasi tertutup dan tidak muncul kembali. Su Chen tahu bahwa Wei Pei sebenarnya hanya menghindarinya, dia tidak ingin menjadi subjek penelitian Su Chen lagi. Tanpa Wei Pei, penelitian Su Chen menemui jalan buntu. Dalam 3 tahun berikutnya, dia mencapai sangat sedikit dan hanya bisa benar-benar melakukan beberapa eksperimen teoretis. 3 tahun berlalu, tahun ini juga merupakan tahun ke-10 Su Chen datang ke Clear River City. Setelah 1 bulan lagi, Su Chen akan menyelesaikan masa jabatannya. Pada saat itu, dia akan dapat menggantungkan mahkotanya dan pergi dengan damai. Su Chen sedang beristirahat di halaman, matanya terpejam saat dia bergoyang-goyang di kursi goyang, menikmati perasaan angin bertiup melewati wajahnya. Namun, jantungnya sedikit melonjak ketika dia berkata, "Ayo keluar." Tidak ada gerakan, Su Chen menghela nafas, dia berdiri, berjalan ke gunung buatan di halaman, dan meraih tangannya di belakangnya. "Hei, hei, kenapa kau mencubit telingaku?" Night Demon diseret keluar oleh Su Chen. Su Chen melepaskan cengkeramannya, membiarkan Night Demon pergi. "Aku menyuruhmu keluar tapi kamu tidak mau." "Itu karena saya pikir Anda menipu saya," kata Night Demon, merasa bersalah. Dia meraih kursi terdekat dan menjatuhkan diri di atasnya, lalu mengambil buah ular merah dan menggigitnya, jus mengalir di mulutnya. Su Chen mengabaikannya dan kembali ke kursi goyangnya, menutup matanya dan kembali tertidur. Night Demon memakan 3 buah ular merah berturut-turut sebelum menepuk perutnya dan berkata, "Rasanya enak, hei, apakah kamu punya lagi? Mungkin kamu bisa membawakan saya sepiring lagi." Buah ular merah hanya tumbuh di wilayah milik ras ganas, jadi jumlah yang bisa kita peroleh setiap tahun sangat terbatas. Yang Anda makan secara khusus dikirimkan kepada saya oleh Wang Dousan dan hanya ada 1 keranjang. Setelah memberi Cloud Leopard dan yang lainnya beberapa, saya hanya punya 6 yang tersisa. Saya makan 3 dari mereka, dan 3 sisanya dimakan olehmu. Night Demon tertawa saat mendengar ini. "Sepertinya aku datang di saat yang tepat." Su Chen berkata terus terang, "Lagi pula aku meninggalkannya untukmu. Sudah saatnya kamu muncul." "Oh, Anda tahu bahwa saya akan datang. Lalu apakah Anda tahu mengapa saya di sini?" "Aku tidak tahu mengapa kamu ada di sini, tapi karena aku akan dibebas tugaskan dari tugas resmiku. Kuil Abadi tidak memiliki alasan untuk tidak mengirim seseorang untuk berbicara denganku tentang rencana masa depanku kecuali mereka atau aku tidak berencana untuk bekerja sama lagi di masa depan." "Kamu terlalu pintar," gumam Night Demon. "Ketua ingin saya bertanya apakah kamu sudah memikirkan kemana kamu akan pergi setelah menyelesaikan masa jabatanmu? Jika tidak, dia memiliki sesuatu yang dia ingin Anda lakukan. Kamu sedang menungguku untuk mengatakan sesuatu seperti, aku sekarang belum memikirkan kemana harus pergi." Night Demon memiringkan kepalanya ke belakang dan tertawa sebelum berkata, "Kuil Abadi memiliki pekerjaan. Apakah Anda akan melakukannya atau tidak?" "Pekerjaan apa? Ingat apa yang saya katakan ketika Anda pertama kali datang ke Clear River City?" Su Chen berpikir sejenak.
Lalu teringat, maksudmu kuil abadi telah meminum begitu banyak obat sobering roh sehingga mereka akan muntah. Itu benar, Night Demon bertepuk tangan dan berkata, kalau begitu, aku memintamu membuat beberapa jenis obat baru, kan? Iya, tapi tidak lama setelah itu, saya bekerja sama dengan kuil abadi untuk membuat obat tiga yang, dan saya tidak berutang apapun kepada mereka pada saat ini. Salah satu syarat yang disetujui Su Chen dengan kuil abadi adalah bahwa semua hutang Su Chen ke kuil abadi akan dihapus total. Tanpa hutang lagi, tentu saja tidak ada lagi obat yang bisa dibuat untuk mereka. Karena itu, Su Chen selalu percaya bahwa masalah ini tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Tidak sampai sekarang Night Demon mengingatkannya lagi. Night Demon berkata, kamu tidak berutang apapun lagi pada kuil abadi. Namun, obat-obatan yang dibutuhkan kuil abadi saat ini adalah yang ingin kami beli darimu. Harganya cukup bisa dinegosiasikan, karena kuil abadi telah menjadi sangat kaya akhir-akhir ini. Night Demon bertindak kaya dan mengesankan, lupa bahwa rejeki nomplok ini sebagian besar disebabkan oleh kontribusi Su Chen. Su Chen terkekeh, kupikir kalian sudah mengurusnya. Bagaimana bisa semudah itu? Situasinya sangat rumit. Kami membutuhkan Chaotic Soul Medicine dan Clear Spirit Medicine untuk ini. Namun, kedua obat ini membutuhkan bunga roh mayat untuk dibuat. Cuaca akhir-akhir ini bagus dan tidak banyak orang yang mati, jadi bunga roh mayat sulit didapat. Beberapa yang kami temukan semuanya dihancurkan oleh para alkemis sampah itu, merusak rencana kami juga. Kita tidak punya banyak waktu tersisa, dan ketua mulai gelisah. Itulah sebabnya dia menyuruhku datang mencarimu. Saat mempertimbangkan inventaris bunga mayat roh dan kemampuan meracik obat Anda mungkin satu-satunya orang yang dapat membuat kedua obat ini dalam jumlah besar dalam jangka waktu singkat. Su Chen menyipitkan matanya. Dari apa yang kamu katakan padaku, sepertinya kamu tidak akan bisa meminta bantuan orang lain. Bukankah ini berarti saya bisa mendapatkan harga yang bagus untuk mereka? Night Demon menutupi mulutnya, ekspresinya ngeri. Aku berkata terlalu banyak lagi, Su Chen menghiburnya. Jangan khawatir tentang itu. Inilah mengapa saya sangat bersikeras untuk menjadikan Anda kontak saya. Jika ada orang lain yang melakukan ini, saya tidak akan menerimanya. Pertama, beritahu saya apa yang kalian rencanakan dengan sedikit lebih detail sehingga saya dapat memikirkan harga yang sesuai. Bab 164, tidak banyak. Sungguh, organisasi telah menemukan beberapa area kuno yang tersembunyi beberapa tahun terakhir ini, kata Night Demon dengan sangat ambigu dengan menyilangkan kaki. Saya tidak terkejut sama sekali, kata Su Chen. Baru-baru ini, kuil abadi telah memburuk dengan sangat cepat, selama beberapa tahun terakhir ini. Jika mereka tidak mengatur pembunuhan teroris, maka mereka mencari harta karun di mana-mana. Kedua hal ini sebenarnya berhubungan erat. Misalnya, pembunuhan Yue Wuti oleh kuil abadi adalah untuk membuka teras penguburan roh dengan aman, dan itu jelas untuk mendapatkan bunga roh mayat. Bunga-bunga ini bisa digunakan untuk membuat banyak obat, yang bisa dijual dengan banyak uang, yang kemudian bisa digunakan untuk membunuh banyak orang. Ini bukanlah konsep baru, tidak peduli bagaimana Anda memutar sesuatu, ini sering menjadi prinsip dasar di balik segalanya. Kuil abadi tidak terkecuali, bahkan mereka bola-balik setiap hari karena masalah sepele seperti itu. Ketika Night Demon memberitahunya bahwa mereka telah menemukan area tersembunyi lain yang ingin mereka buka, Su Chen tidak terkejut. Dia sebenarnya akan terkejut jika mereka menyebutkan hal lain. Dan mengapa kamu membutuhkan Chaotic Soul Medicine untuk memasuki area tersembunyi ini? Su Chen bertanya. Karena area tersembunyi ini memiliki master, itu punya master. Su Chen sangat terkejut. Hanya setelah Night Demon menjelaskan beberapa hal kepadanya, Su Chen akhirnya mengerti. Itu sebenarnya bukan alam tersembunyi yang telah disegel oleh pasir waktu, melainkan yang telah digali hampir 1000 tahun yang lalu. Situs itu adalah kastil kuno dari periode waktu dinasti ilahi terkemuka, membuatnya menjadi harta karun hanya karena kemampuannya bertahan selama puluhan ribu tahun. Selama 1000 tahun terakhir, kastil ini telah berpindah tangan beberapa kali. Saat ini, itu milik seorang pemimpin ras pasir yang dikenal sebagai Pal. Ras pasir seperti ras tebing dan bulan, mereka adalah ras minoritas yang pada umumnya dikelompokkan dengan ras manusia. Dengan demikian, ras pasir tidak bisa dibandingkan dengan ras manusia dalam hal status secara keseluruhan. Namun, untuk menenangkan berbagai ras minoritas, umat manusia telah menyisihkan sedikit wilayah untuk beberapa ras tersebut. Ras pasir adalah salah satu ras yang beruntung ini. Mereka bukan pengembara seperti ras tebing, dan mereka memiliki bagian wilayah milik mereka sendiri yang disebut Lonely Swan Rampats, yang terletak di Island Abyss. Pal adalah penguasa atas sebidang tanah ini. Dengan kata lain, dia adalah penguasa seluruh ras pasir. Menurut penyelidikan kuil abadi, kastil ini dulunya milik seorang master ras roh. Dia telah meninggalkan banyak relik di seluruh kastil ini. Meskipun semua relik itu telah dibagi-bagi oleh mereka yang awalnya menemukan kastil, hanya menyisakan kastil itu sendiri.
Namun, kuil abadi juga telah menemukan bahwa relik paling lama dari Master Ras Roh masih berada di dalam dinding kastil dan belum diambil. Bagaimana kamu tahu bahwa masih ada harta yang tersisa? Su Chen bertanya. Kami mengetahuinya dari Ras Roh itu sendiri, jawab Night Demon. Kuil abadi telah bertemu dengan sejumlah individu Ras Roh dalam beberapa tahun terakhir. Setelah membayar harga yang luar biasa untuk memusnahkan individu-individu Ras Roh itu, mereka akhirnya menemukan bahwa individu-individu Ras Roh ini menargetkan kastil Laina Barat. Dari beberapa frasa terisolasi yang bisa mereka keluarkan dari mulut individu Ras Roh dan target mereka, kuil abadi telah menyimpulkan bahwa kastil Laina, yang pernah menjadi milik Ras Roh, masih menyimpan banyak harta yang belum ada, untuk diekstrak. Orang-orang Ras Roh itu kembali ke sana sekarang untuk mencoba dan mengambil relik itu. Dan berdasarkan sejumlah besar individu Ras Roh yang mereka temui, kuil abadi menetapkan bahwa relik ini jelas sangat berharga. Bagaimana Ras Roh tahu bahwa masih ada relik yang tersisa? Su Chen bertanya. Kebanyakan dari mereka hidup dalam isolasi, bahkan jika reruntuhan ini ditinggalkan oleh Master Ras Roh, itu bukan alasan yang baik bagi semua individu Ras Roh lainnya untuk mengetahuinya, dan terutama bagi mereka untuk datang satu demi satu untuk itu. Itu karena kastil ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh Capius. Apa katamu? Saat mendengar nama itu, Su Chen langsung duduk. Capius yang abadi. Hanya ada 3 orang di Ras Roh dengan nama 4 karakter, kata Night Demon dalam momen kejelasan yang langka. Selain dia, siapa lagi? Capius yang abadi, jantung Su Chen melonjak hebat, dia hampir melompat berdiri, tidak mampu menahan kegembiraannya. Siapakah Capius? Dia adalah pemimpin kedua dari Ras Roh. Karena kemampuan mereka untuk tidak pernah menjadi tua, Ras Roh hanya memiliki 3 pemimpin dalam puluhan ribu tahun yang telah mereka jalani. Achilles yang abadi, Capius yang abadi, dan Menelaus yang bijaksana. Capius adalah pemimpin kedua dari Ras Roh dan telah mencapai banyak sekali prestasi luar biasa. Ada terlalu banyak cerita tentang dia. Kontribusi terbesar Capius untuk Ras Roh adalah rencananya, radiasi. Pada tahun ke-8300 era bintang baru, tambang energi asal Ras Roh telah meledak. Kuil reproduksi hancur dan ibu kelahiran terluka. Dengan demikian, Ras Roh mulai mengubah anggotanya menjadi Ras Roh kegelapan. Dengan demikian, ada 2 jenis individu Ras Roh. Yang pertama dikandung dari ibu kelahiran yang tersisa, sedangkan yang kedua adalah konversi langsung dari Ras Roh kegelapan. Meski begitu, individu Ras Roh kegelapan yang dikonversi mungkin tidak selalu bersedia untuk sepenuhnya menyesuaikan diri dengan Ras Roh. Tidak hanya tingkat keberhasilan yang rendah, tetapi kekuatan mereka setelah konversi juga akan lebih rendah dari individu Ras Roh normal. Ras Roh, yang kekurangan kekuatan dan tidak memiliki cara untuk mengisinya kembali, mulai menurun tajam. Rencana untuk musim semi keabadian juga ditunda karena hal ini. Pada tahun ke-9600 era bintang baru, individu Ras Roh berstatus tinggi Kase mengubah namanya menjadi Kapise, secara resmi dilantik ke dalam perkumpulan tetua. Tahun itu, Kapise mengusulkan rencana radiasi. Dia berharap untuk memanfaatkan prinsip-prinsip radiasi energi asal untuk meningkatkan kendala operasi instrumen pengubah kesadaran sehingga tidak hanya terbatas pada Dark Ras Roh. Jika ide ini telah diusulkan pada waktu lain, itu akan ditolak. Namun, setelah kuil reproduksi dihancurkan, beberapa tetua Ras Roh akhirnya setuju. Meski begitu, banyak individu Ras Roh berstatus tinggi tidak mau menerima mereka yang tidak bertobat dari individu Ras Roh kegelapan. Namun meski menghadapi tentangan yang kejam, rencana radiasi Kapise mulai menyebar secara agresif. Ras Roh mulai menyerang ras lain secara sembrono dan bereksperimen pada mereka. Mereka mentransfer sejarah tragis yang mereka alami ke ras lain. Pada tahun ke-13.000 era bintang baru, individu Ras Roh muda yang dikenal sebagai Silence secara tidak sengaja menemukan anggota ras lain yang gagal untuk bertobat namun masih hidup dan sangat mudah dipengaruhi oleh kesadarannya sendiri. Orang itu menjadi budak Silence. Lebih penting lagi, budak kesadaran semacam ini akan bertahan selamanya. Silence menyadari bahwa meskipun instrumen konverter kesadaran mungkin tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengubah individu dari ras lain, itu masih memiliki efek pada mereka. Dengan memancarkan sugesti, itu membuatnya lebih mudah untuk mengontrol target mereka. Penemuan ini mengguncang seluruh Ras Roh, dan tujuan dari rencana radiasi perlahan berubah. Itu berubah menjadi rencana untuk menghasilkan budak kesadaran dalam jumlah besar. Sejak hari itu dan seterusnya, budak kesadaran Ras Roh mengejutkan seluruh benua primordial. Dapat dikatakan bahwa tanpa radiasi Capius, Ras Roh tidak akan memiliki teknik perbudakan kesadaran yang dibenci dan ditakuti semua orang. Sekarang, kuil abadi menemukan bahwa kastil Laina Barat kemungkinan besar telah ditinggalkan oleh Capius. Karena itu, kemunculan individu Ras Roh ini juga dianggap lebih serius oleh kuil abadi. Mereka punya cukup alasan untuk percaya bahwa kuil Laina Barat pasti berisi harta karun lainnya.
Jika mereka ingin menjelajahi kastil untuk mencari relik, pertama-tama mereka harus menaklukkan penguasa wilayah itu. Pal, jadi rencanamu adalah menemukan harta karun Capius di kastil milik pemimpin ras pasir? Ya, Night Demon mengangguk dengan serius. Kalau begitu aku perlu mengoreksimu tentang satu hal. Misi Anda kali ini bukan untuk mengungkap area tersembunyi. Lalu kamu akan menyebutnya apa? Ini disebut perampokan. Bab 165, musim semi selalu menjadi musim tersibuk Clear River City. Selama waktu ini, sungai-sungai mencair dan air mulai mengalir kembali, menyebabkan perdagangan dan ekonomi berkembang pesat. Sejak aliansi klan garis keturunan bangsawan berhenti, para perompak di dekat Rawa Lingyuan hampir menghentikan semua aktivitas. Tentara Sungai Ketiga masih ada, tetapi mereka tidak lagi merampok perahu. Sebaliknya, mereka sekarang memungut biaya perlindungan. Hanya dengan sedikit biaya, setiap kapal yang menginginkan perlindungan bisa mendapatkannya dari tentara Sungai Ketiga. Hal yang sama berlaku untuk semua bisnis lain di Clear River City. Geng Long Clear dan geng macan jahat menguasai adegan bawah tanah di kota ini dan telah membentuk tatanan baru di Clear River City. Perekonomian Clear River City juga mulai berkembang pesat karena hal ini. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, bisnis hampir 2 kali lipat. Tentu saja, banyak dari ini disebabkan oleh kontribusi dari Biro Asal dan Pengobatan Tiga Yang. Yang pertama mempertahankan stabilitas Clear River City, sedangkan yang terakhir membawa lebih banyak pengusaha. Bahkan bisa dikatakan bahwa 4 tahun setelah pembubaran aliansi adalah 4 tahun terbaik yang pernah dialami Clear River City dalam waktu yang lama. Karena itu, banyak lalu lintas bergerak melalui kota, dan mulai berkembang dan makmur. Namun, pada hari ini, seluruh Clear River City tampak sepi, bersikeras untuk tidak membuat keributan. Sebuah kereta kuda perlahan berjalan menyusuri jalan yang panjang. Su Chen duduk di gerbongnya, dia bisa melihat bahwa kedua jalan di kedua sisinya dipenuhi orang-orang yang mengantarnya pergi. Hari ini adalah hari terakhir Su Chen sebagai pejabat pemerintah. Su Chen bangun sangat pagi untuk menyerahkan segelnya sebelum meninggalkan biro asal. Dia sekarang duduk di kereta kuda, dan pengemudinya adalah tebing besi. Warga yang menerima kabar itu semuanya datang satu persatu untuk mengantarnya pergi. Tidak ada yang menangis sedih atau meratap ke langit, mereka semua hanya mengawasinya diam-diam. Jejak keengganan di mata mereka. Kereta mencapai gerbang kota. An Siyuan sudah menunggu di sana. Kepalanya berbinar, senyum gembira ada di wajahnya, jelas, dia dalam suasana hati yang baik. Gerbong berhenti, dan Su Chen keluar dari gerbong. Tuan Kota An ada di sini secara pribadi untuk mengantarku pergi, saya agak takut. An Siyuan terkekeh dan menepuk pundak Su Chen, kepala biro Su adalah pemuda yang menjanjikan. Hanya dalam 10 tahun, Anda dapat mencabut rumput liar yang dalam di Clear River City, menyebabkan tempat ini makmur dan berkembang. Yang kami lakukan hanyalah menunggangi ekor Anda. Jika Anda bersedia tinggal di sini, Clear River City dan semua warganya akan sangat beruntung. Sayangnya, kepala biro Su ambisius dan mengejar mimpi besar. Ada terlalu banyak hal sepele di alam manusia yang tidak cocok untukmu dan menjadi beban bagimu. Kami juga tidak bisa memaksamu, saya hanya datang untuk memberi selamat kepada kepala biro Su dan menyampaikan harapan baik saya. Jika Anda sudah mencapai sesuatu yang besar, jangan lupa untuk kembali dan berkunjung. Su Chen tertawa, saya tidak berani memikirkan pencapaian besar apapun, tetapi saya pasti akan kembali berkunjung. Meskipun saya secara pribadi telah pergi, keluarga saya masih di sini, kediaman Su saya, toko sejahtera damai saya, dan semua teman yang saya buat semuanya masih di sini. City Lord An, saya akan menitipkan bisnis, sumber daya, dan teman yang telah saya perjuangkan di sini di Clear River City yang tidak mudah didapat. Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya mengawasi mereka sehingga tidak terjadi apa-apa pada mereka. Dia secara khusus menekankan kata teman. An Siyuan terkekeh. Jangan khawatir, Saudara Su, saya selalu melakukan hal-hal dengan cara yang lurus dan jujur, dan saya adalah orang yang berakal sehat. Saya tidak dapat berjanji bahwa bisnis Anda akan makmur selamanya atau teman Anda akan selalu sehat. Tetapi saya berjanji akan melakukan yang terbaik, tidak ada masalah yang tidak perlu akan terjadi. Adapun bisnis dan teman-teman itu, apa yang terjadi pada mereka di masa depan masih bergantung pada Anda. Kata-katamu cukup baik untukku, kata Su Chen, selama kamu mengerti. An Siyuan tertawa terbahak-bahak. Keduanya berbicara sebentar sebelum kereta akhirnya keluar dari kota. An Siyuan berbalik dan pergi juga. Di luar kota, Wang Wenxin, Guo Long, dan Jiang Sisui sedang menunggu di sana. Ketika mereka melihat kereta mendekat, Wang Wenxin dan Guo Long secara bersamaan membungkuk kepala biro Su. Saya bukan kepala biro lagi, hanya orang biasa. Anda bisa memanggil saya pangeran, kata Su Chen acuh tak acuh. Setelah saya pergi, situasi di sini mungkin akan berubah dengan sangat cepat.
situasi di geng Long Clear dan Evil Tiger Gang pasti akan berubah, dan An Si Yuan pasti akan membangkitkan kekuatan lain. Saya harap kalian semua akan mendengarkan nasihat ini. Jangan menghadapi An Si Yuan, siapapun yang mencoba untuk bertindak akan menjadi seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta dan hanya akan hancur di bawah kaki. Wang Wenxin dan Guo Long saling memandang, lalu menjawab secara bersamaan, kami akan mendengarkan perintah pangeran. Mereka setuju di permukaan, tetapi Su Chen tahu bahwa ada jejak keengganan di hati mereka. Menanggapi hal ini, Su Chen membiarkan mereka pergi. Jalan seseorang hanya bisa dilalui sendiri, nasib seseorang dipilih sendiri. Jika mereka bertekad untuk bertarung, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan mereka. An Si Yuan telah berjanji bahwa teman-temannya akan tetap sehat selama mereka tidak melakukan kesalahan fatal, maka An Si Yuan mungkin tidak akan membunuh mereka. Dia melirik Jiang Sisui, hanya untuk mendengarnya tertawa. Aku sudah menyerahkan tentara sungai ketiga ke Hong Fei. Hanyan memberitahu saya bahwa dia mengalami masalah dan meminta saya untuk pergi dan membantu. Oh, selamat, Su Chen tertawa. Ji Hanyan mengundang Jiang Sisui atas kemauannya sendiri dengan jelas menunjukkan bahwa pandangannya tentang Jiang Sisui telah berubah. Jiang Sisui menjawab, ini semua berkat nasihatmu bahwa saya menyadari bahwa mengejar seseorang dengan hati yang tergila-gila tidak selalu merupakan metode terbaik, menjadikan diri Anda orang terbaik yang Anda bisa adalah lebih penting. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, itu akan cukup jika kamu mengembalikan 10 juta batu asal itu kepadaku. Jiang Sisui berkata, saya pikir saya lebih baik berterima kasih kepada Anda, itu lebih murah. Keduanya saling berpandangan, lalu tertawa terbahak-bahak secara bersamaan. Benar, bagaimana dengan Cloud Leopard? Su Chen bertanya. Oh, dia ada di balik pohon dan tidak mau keluar. Dia hanya marah karena kamu tidak mau menunggunya, Jiang Sisui tertawa. Cloud Leopard masih dilatih oleh Secret Task Force sejak dia memulai tugasnya nanti. Dia awalnya ingin Su Chen menunggunya sehingga mereka bisa meninggalkan Clear River City. Namun, Su Chen tidak menunggunya dan berencana pergi pada hari yang sama. Mustahil baginya untuk tidak merasa kecewa. Su Chen menganggapnya cukup lucu. Dia berteriak ke pohon, bukankah aku sudah memberitahumu, aku benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak yang harus kuurus. Tidak bisakah kamu datang ke Mountain Overlook City setelah menyelesaikan tugasmu? Sosok Cloud Leopard muncul dari balik pohon. Dia menatap Su Chen dengan saksama. Aku tidak marah karena kamu tidak menungguku, melainkan karena kamu tidak mau mendengarkanku. Saya dapat merasakan bahwa kamu akan berada dalam bahaya serius kali ini. Su Chen tertawa, apakah ada tempat yang tidak berbahaya? Jangan lupa bahwa kita semua adalah sarjana Origin Ki, kita maju dalam menghadapi bahaya, dan bagaimanapun juga, terkadang hadiahnya adalah yang terbesar di tempat yang paling berbahaya. Cloud Leopard berpikir sebentar, lalu akhirnya berjalan mendekat dan memeluk Su Chen, semoga beruntung. Mereka berbicara sedikit lebih lama sebelum mereka masing-masing pergi. Su Chen kembali ke gerbong, dan tebing besi mendorong gerobak kembali bergerak. Mereka terus melakukan perjalanan semakin jauh sampai orang-orang yang mengantarnya menghilang dari pandangan. Su Chen bersandar ke dinding gerobak dan berkata, baiklah, ayo keluar. Sambil cekikikan, Night Demon muncul di gerbong Su Chen juga. Kamu benar-benar punya teman baik, mereka semua peduli padamu. Tapi jangan khawatir, dengan hadirnya kuil abadi, bahaya apapun akan dihancurkan, Night Demon berkata dengan sangat percaya diri. Lalu bagaimana jika bahaya datang dari kuil abadi itu sendiri? Su Chen membalas. Night Demon tertegun, lalu mulai tertawa. Bagaimana bisa? Su Chen tersenyum. Saya hanya mendalilkan. Ayo, kita pergi. Ayo pergi, Night Demon berteriak kegirangan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a